night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri dengan NIM 2304533 dari Prodi Pendidikan Geografi. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk melengkapi nilai UTS saya. Semoga Bapak memberi nilai yang memuaskan kepada saya. Baik, saya akan menjelaskan poin-poin kunci dari ruang lingkup geografi tanah dan kaitannya dengan konsep keruangan. Yang pertama yaitu proses pembentukan tanah, pedogenesis. Tanah terbentuk melalui proses pelapukan batuan, induk secara fisik dan kimia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti iklim, topografi, organisme hidup, dan waktu. Proses ini disebut pegogenesis. Mengkaji pedogenesis penting untuk memahami variasi jenis dan sifat tanah di suatu wilayah. 2 yaitu klasifikasi dan pemetaan tanah. Tanah diklasifikasikan berdasarkan sifat fisik, kimia, dan biologi. Organik, aktivitas organisme. Klasifikasi ini dipetakan untuk menggambarkan distribusi spasial jenis-jenis tanah di permukaan bumi. Yang ketiga yaitu degradasi dan konversi tanah. Erosi, salinisasi, dan pencemaran dapat menggradasi kualitas tanah. Geografi tanah mengkaji penyebab degradasi dan upaya konservasi tanah seperti penerapan teknik pertanian, konservasi, atau rebosiasi. 4. Kesesuaian lahan karakteristik tanah menentukan kesesuaiannya untuk pertanian, kehutanan, konstruksi, atau tata guna lahan lainnya. Analisis kesesuaian tanah penting untuk perencanaan wilayah yang optimal. 4. Perseberangan tanah secara horizontal. Tanah memiliki pola perseberangan horizontal tertentu di permukaan bumi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentukannya. Mengkaji distribusi spasial tanah membantu memahami hubungannya dengan kondisi geografis suatu wilayah. Variasi 6. Variasi vertikal profil tanah tersusun dalam lapisan-lapisan vertikal yang disebut profil tanah. Setiap lapisan memiliki karakteristik yang berbeda akibat proses pedogenesis yang berbeda pula. Analisis geografi tanah penting untuk pertanian dan rekayasa. 7. Interaksi tanah dengan lingkungan tanah. Berinteraksi dengan faktor lingkungan seperti iklim, topografi, geologi, dan aktivitas manusia, memahami interaksi yang penting untuk mengkaji dampak perubahan lingkungan terhadap tanah. 8. Pola dan mozaik persebaran tanah. Tanah membentuk pola dan mozaik persebaran pada skala regional hingga global yang dipengaruhi oleh kondisi geografis setempat. Mengkaji pola ini membantu pemahaman faktor-faktor pembentuk tanah. 9. Analisis spasial dan pemetaan dengan GIS, Sistem Informasi Geografis, digunakan untuk memetakan dan menganalisis data spasial terkait tanah, seperti kemiringan lahan, jenis batuan induk, dan penggunaan lahan. Ini membantu perencanaan tata ruang yang lebih baik. Jadi, konsep keruangan dalam geografi tanah mempelajari distribusi pola, interaksi, dan variasi tanah di permukaan bumi serta kaitannya dengan faktor geografis lainnya secara spasial. Nah, begitulah tugas video ini saya buat. Akhir kata, saya mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.